Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Al-Malikul Quddus salam. Wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan abduhu rasuluh. Shahibus syarafil ihtiram. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabil kiram, amma ba'd. Hadirin Bapak Ibu jamaah salat Isya dan Tarawih yang sama dirahmati dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur tentu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala semata. Limpahan rahmat, salawat serta salam kepada junjungan kita, suri tauladan kita Rasulullah Muhammad SAW, juga kepada keluarga, sahabat dan tentu saja pengikutnya yang senantiasa istiqomah atau konsisten menghidupkan sunnah-sunnahnya sampai akhir zaman. Semoga kita termasuk dari umat beliau yang layak mendapatkan syafaatnya kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah salat Isya Tarawih dimuliakan Allah SWT. Insyaallah tema yang akan kita bahas pada malam ke-14 bulan suci Ramadan 1447 Hijrah adalah raja dan keutamaannya. Secara sederhana, raja adalah perasaan optimis kepada Allah Subhanahu wa taala terkait apa yang akan kita peroleh. Tentu dengan mengeluarkan segenap usaha yang kita miliki. Jadi seyaknya raja bukan sekadar hayalan atau angan-angan semata. Ada usaha di balik harapan yang muncul atau timbul dari kita. Mengapa raja penting dalam kehidupan kita? Karena dalam hidup ini kita setidaknya berputar atau berkutat pada 5 hal. Sebagai manusia, yang pertama tentu kita pernah dan pasti melakukan dosa, dan tentu kita berharap ampunan Allah. Kepada siapa kita berharap ampunan jika bukan kepada Allah SWT? Ini yang pertama. Yang kedua, kita dengan berbagai kewajiban-kewajiban yang Allah perintahkan kepada kita, baik itu untuk kita laksanakan maupun kita tinggalkan, tentu kita punya harapan bahwa apa yang telah kita laksanakan itu diterima oleh Allah SWT. Kemudian yang ketiga, kita tentu punya kekurangan-kekurangan, dan kita berharap melalui kekurangan itu Allah tutupi, baik itu kekurangan yang bersifat materi maupun non materi. Yang keempat, kita sebagai manusia tentu punya aib, dan kita berharap aib itu Allah sembunyikan. Bahkan kalau perlu Allah hapus, seolah-olah kita tidak pernah melakukan aib tersebut. Yang kelima, kita sebagai manusia yang lemah tak berdaya tentu berharap kekuatan, kemampuan dari Allah SWT. La haula wa la quwata illa billah. Kita melaksanakan ibadah setiap harinya, setiap saat, setiap waktu, mulai dari yang wajib maupun sunnah, tentu tidak selamanya mudah kita laksanakan. Kadangkala ada perasaan jenuh, bosan, dan tentu kita berharap Allah minimal menguatkan kita jika kita belum mampu memanage perasaan-perasaan yang hadir tadi. Karena tidak mungkin perasaan-perasaan itu tidak ada pada kita. Sebagai manusia, itu adalah karakteristik kita. Jamaah salat Isya dan Tarawih yang dimuliakan Allah SWT. Kemudian terkait keutamaan raja, yang mana inti dari pembahasan kita. Keutamaan raja yang pertama adalah
mesin penggerak bagi kita untuk melaksanakan segala amal soleh atau amal kebaikan yang Allah perintahkan. Contoh sederhana, buat apa kita repot-repot bangun tengah malam misal, jika kita tidak berharap melalui kesungguhan niat kita bangun menghidupkan malam, mulai dari sholat malam, tahajud misal, atau membaca Al-Quran, atau sekadar istighfar mohon ampun kepada Allah, melainkan kita didorong oleh keinginan dan harapan bahwa Allah menerima dan mengampuni dosa-dosa kita. Jadi yang pertama adalah raja, mesin penggerak bagi kita untuk melaksanakan amal soleh. Sebagaimana yang telah kami sampaikan sebelumnya, kita sebagai manusia kadangkala jenuh dengan perasaan, kadangkala jenuh atau punya perasaan bosan dalam melaksanakan ibadah. Maka kita berharap Allah menguatkan kita, menghapus rasa bosan tadi. Kemudian keutamaan raja yang kedua sebagai wujud pembuktian prasangka baik kita kepada Allah SWT. Dalam hadis qudsi Allah berfirman melalui lisan kekasihnya yang mulia Rasulullah SAW, ana inda zanni abdi bi. Sesungguhnya aku, kata Allah, sebagaimana prasangka hambaku kepadaku. Jadi melalui raja atau harapan kepada Allah, kita membuktikan husnuzon kita. Tidak mungkin ada seorang hamba yang berharap kepada Tuhannya sementara dia seuzon kepada Tuhannya. Dan demikian pula contoh sederhana kepada kita manusia. Saya kira tidak ada di antara kita yang ketika berharap kebaikan atau pertolongan ketika kita dalam kesulitan, kepayahan dan lain sebagainya, kita berharap pertolongan dari saudara kita dalam keadaan hati kita seuzon kepadanya. Maka ini berlaku juga kepada Allah SWT. Maka wujud pembuktian husnuzon kita kepadanya, kita tidak pernah putus harapan kepada Allah SWT. Dan ini juga tentu sangat penting. Sebagai manusia, kita melakukan berbagai macam kekhilafan. Baik itu kita sengaja maupun tidak sengaja, kita sembunyi-sembunyi maupun kita terang-terangan, kita lalai maupun kita sengaja. Kita tentu husnuzon kepada Allah bahwa Allah memberikan pintu ampunan kepada kita. Terkait hal ini Allah menekankan, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Katakanlah Muhammad kepada hamba-hambaku yang melampaui batas, la taqnatu min rahmatillah. Jangan berputus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiruz dzunuba jami'a. Sungguh Allah Maha mengampuni segala dosa. Innahu huwal ghafurur rahim. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Dan dalam hadis qudsi melalui jalur riwayat sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, yaqulullahu tabaraka wa ta'ala, ya ibn Adam, innaka da'awtani wa rajautani, ghafartu laka ala ma kana fika wa la ubali. Wahai anak cucu Adam, engkau selalu atau senantiasa berdoa berharap kepadaku, maka akan aku ampuni engkau terhadap dosa-dosamu yang telah lalu dan aku tidak peduli. Ya ibn Adam, law balagat dzunubuka ananas samai. Wahai anak cucu Adam, seandainya dosamu sepenuh langit, summa astaghfartani, kemudian engkau beristighfar kepadaku, ghafartu laka wala ubali, akan aku ampuni engkau dan aku tidak peduli. Ya ibn Adam, law ataitani bikurabil arda khataya summa la ataitani la tusyriku bi syai'a ghafartu laka ataituka bikurabiha maghfirah. Wahai anak cucu Adam, seandainya engkau berbuat dosa sepenuh bumi, kemudian engkau menjumpaiku dalam keadaan tidak menyekutukanku dengan sesuatu apapun, niscaya akan aku datangi engkau dengan ampunan sepenuh bumi pula. Maka ini tentu menjadi kabar gembira bagi kita semua. Bulan Ramadan adalah bulan ampunan. Pintu Allah mulai dari malam pertama sampai malam terakhir sangat dibuka.
terbuka lebar, bukan hanya pada malam pertama sampai 10, tapi sampai akhir Ramadan. Maka mari kita manfaatkan, terutama di waktu-waktu mustajab seperti waktu sahur dan menjelang waktu berbuka. Kemudian keutamaan raja selanjutnya atau yang ketiga adalah raja penawar putus asa. Telah maklum bagi kita terhadap kisah Nabi Yakub alaihissalam ketika beliau kehilangan putranya yaitu Ismail alaihissalam. Beliau tidak pernah berhenti berharap kepada Allah, tidak pernah berputus asa kepadanya bahwa Allah akan mempertemukan kembali dengan anaknya yaitu Ismail alaihissalam. Dan ini ternyata terbukti setelah lewat sekitar 20 tahun kemudian Allah mempertemukan beliau kembali dengan anaknya Ismail alaihissalam di Mesir, dan waktu itu beliau telah menjadi seorang menteri kepercayaan Raja Mesir dan memegang ekonomi Mesir, sebagaimana mimpi yang telah beliau ceritakan kepada ayahnya dan beliau tafsirkan. Kemudian yang terakhir, raja adalah sifat para nabi dan orang-orang soleh. Allah berfirman, innahum yusri'una fil khairati wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Sesungguhnya mereka atau orang-orang soleh, para nabi dan orang soleh itu adalah orang-orang yang yusri'una fil khairat, bersegera dalam kebaikan, wa yad'unana raghaban wa rahaba, senantiasa berdoa kepada kami dengan penuh harap dan cemas, wa kanu lana khashi'in, dan mereka adalah orang-orang yang khusyuk kepada kami. Bapak Ibu jamaah salat Isya dan tarawih yang dimuliakan Allah SWT, sebelum kami tutup, mari kita sama-sama berdoa kepada Allah SWT. Semoga Allah menerima semua amal ibadah kita, mulai dari malam pertama sampai malam sekarang. Kemudian Allah menunaikan janjinya kepada kita, kita termasuk orang-orang yang mencapai derajat takwa, sebagaimana tujuan puasa itu sendiri, la'allakum tattaqun. Kita semua diampuni dosa-dosanya, bersih dalam keadaan seolah-olah tidak pernah melakukan perbuatan dosa. Kita menjadi seperti anak bayi yang baru pertama kali dilahirkan oleh ibunya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim waghfir lana ya maulana innaka antal arhamur rahim waghfir lana ya maulana innaka antal ghafurur rahim. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wakhtim bil baqiyatis sholihati a'malana wa tawaffana wa anta radin anna ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma la tad'u lana dhanban illa ghafartah wa la maridan illa shataitah wa la mayitan illa rahimtah wa la hajatan min hawaijina wal akhirah illa qadaitah ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah, hadha syahrukal mubarak syahrul Qur'an, faj'alna ya maulana mimman yaqra'ul Qur'ana fayarqa wa la taj'alna mimman yaqra'ul Qur'ana fayashqa. Allahumma ij'alna minal Qur'ani irfa' lana darajat wangkidna bihi minad darakat wa bihi ighfir lana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikianlah Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.